Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dengan NIM H0712311024. Jadi di video ini dalam rangka memenuhi tugas akhir, tugas final sistem basis data, saya akan menjelaskan materi mengenai sistem basis data, yaitu normalisasi database. Jadi apa itu normalisasi database? Normalisasi database adalah proses pengorganisasian data dalam suatu basis data untuk mengurangi redundansi dan meningkatkan integritas data. Proses yang terjadi di dalam normalisasi database mencakup membersihkan atau mengatur data sehingga mampu menciptakan data dan terstruktur dengan baik sesuai standar. Dalam proses normalisasi, tabel-tabel dalam database diatur sedemikian rupa sehingga setiap tabel hanya mengandung informasi terkait langsung dengan satu entitas tertentu. Kemudian tujuan normalisasi database. Jadi ada beberapa tujuan utama dari normalisasi database, yaitu menghilangkan redundansi data, meningkatkan konsistensi data, dan mempermudah pemeliharaan data. Kemudian apa dampak database tanpa normalisasi? Yaitu yang pertama, redundansi data yang tinggi. Tanpa normalisasi, data yang sama dapat tersimpan di beberapa tempat dalam tabel yang berbeda atau dalam satu tabel yang berulang. Kemudian yang kedua, kesulitan dalam pemeliharaan data. Pembaruan data menjadi lebih sulit dan rentan terhadap kesalahan. Dan yang ketiga, inkonsistensi data. Dengan redundansi data yang tinggi, kemungkinan adanya inkonsistensi sangat besar. Lanjut, tabel tidak normal atau unnormalized form. Jadi, tabel tidak normal itu adalah bentuk awal dari sebuah tabel dalam database yang belum melalui proses normalisasi. Pada tahap ini, tabel masih mengandung redundansi data dan ketergantungan yang tidak terorganisir dengan baik. Tabel dalam UNF seringkali mengandung data yang belum terstruktur seperti pengulangan atau penggabungan data yang seharusnya dipisahkan. Jadi contoh untuk tabel tidak normal itu seperti ini. Untuk product ID seperti product ID, product order, quantity, dan price itu digabung. Nah, digabung dalam satu kolom seperti ini. Lanjut, 1NF atau first normal form. Jadi 1NF ini adalah uh, proses pertama atau normalisasi pertama dalam proses normalisasi database. Jadi setiap kolom dalam tabel hanya boleh berisi nilai tunggal atau atomik, tidak boleh berisi kumpulan nilai atau daftar yang berulang. Dengan kata lain, kolom tidak memiliki lebih dari satu nilai per entry. Nah, contohnya seperti ini tadi. Jadi ini sebelum dilakukannya normalisasi data, normalisasi database. Jadi untuk nilai produk ID ini masih digabung sama seperti produk ordered dan quantities serta price juga seperti itu. Nah, setelah melalui proses normalisasi database atau first normal form, tabel itu kira-kira seperti ini. Jadi yang tadinya produk seperti produk ID, produk ordered, quantity, dan price itu masing-masing nilai itu digabung di proses 1NF ini, kemudian dipisah. Nah, tadinya untuk produk ID dari John itu nilainya digabung jadi P001 dan P002, kemudian ini sekarang dipisah di proses 1NF. Lanjut ke second normal form atau 2NF. Jadi 2NF ini adalah tingkat lanjut dari proses dari 1NF tadi atau proses normalisasi database yang pertama. Jadi ada syarat untuk second normal form. Yang pertama itu harus memenuhi 1NF. Jadi sebelum tabel dapat memenuhi 2NF, tabel tersebut harus terlebih dahulu memenuhi 1NF. Artinya setiap kolom dalam tabel harus berisi nilai atomik, jadi tidak ada grup yang berulang atau nilai ganda dalam satu kolom. Kemudian yang kedua, tidak ada ketergantungan parsial. Tabel tidak boleh memiliki ketergantungan parsial, yaitu tidak ada kolom non-primer atau kolom selain kunci utama atau primary key
yang bergantung hanya pada sebagian dari kunci utama komposit. Jadi jika primary key terdiri dari lebih dari satu kolom. Dalam kata lain, setiap atribut non-primer dalam tabel harus bergantung pada seluruh primary key, bukan hanya bagian dari primary key. Nah, ini adalah tabel-tabel setelah melalui proses second normal form. Jadi dipisah jadi beberapa tabel. Jadi kasus ini jadi 3 tabel, yaitu tabel orders, tabel products, dan tabel customer. Jadi sebelumnya itu tabel products dan tabel customers ini tergabung dalam satu tabel, kemudian dipisah jadi 3 tabel. Jadi untuk tabel orders ini berisi order number, order date, customer ID, product ID, dan quantities. Kemudian tabel products berisi product ID dan product name, dan tabel customer berisi customer ID dan customer name. Lanjut ke 3NF atau third normal form. Jadi ini tingkat lebih tinggi lagi setelah 2NF atau second normal form. Jadi ada 2 syarat juga untuk third normal form. Jadi dia harus memenuhi, yang pertama itu dia harus memenuhi 2NF. Jadi sebelum tabel dapat memenuhi 3NF, tabel tersebut harus terlebih dahulu memenuhi 2NF. Artinya tabel sudah berisi tabel sudah harus bebas dari ketergantungan parsial di 2NF tadi. Yang kedua, tidak ada ketergantungan transitif. Jadi tabel tidak boleh memiliki ketergantungan transitif, yaitu tidak ada kolom non-primer yang bergantung pada kolom non-primer lainnya. Dengan kata lain, setiap atribut non-primer dalam tabel harus langsung bergantung pada primary key atau kunci utama, bukan pada atribut lainnya yang juga non-primer. Nah, contohnya seperti ini. Jadi untuk tabel customer, tabel orders, dan tabel customer dan tabel products ini tidak ada perubahan dari tabel sebelumnya di 2NF. Jadi untuk tabel orders dan tabel order detail ini ada sedikit perbedaan. Jadi untuk tabel orders detail ini, jadi 2NF itu sebelumnya tergabung dalam tabel orders. Kemudian kita pisah jadi tabel order details di 3NF, di proses 3NF. Jadi sekarang tabel orders itu hanya berisi order number, order date, dan customer ID. Kemudian untuk tabel order details berisi order number, product ID, dan quantity. Kemudian entity relationship diagram atau ERD. Jadi ERD adalah representasi grafis dari entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam sistem basis data atau database system. ERD digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam bentuk yang lebih visual dan mudah dipahami, serta digunakan dalam perancangan dan pengembangan sistem basis data. Jadi ada beberapa komponen atau komponen ERD. Yang pertama itu entity, dan yang kedua relationship. Jadi untuk entity pada ERD saya itu customer, berisi customer ID, name, dan lain-lain. Untuk order berisi order number, order date, dan lain-lain. Untuk produk juga ada product name, price, dan lain-lain. Dan untuk relationship itu ada customer melakukan order, jadi ini tipe relasinya one to many. Kemudian order berisi produk, ini tipe relasinya many to many, yang membutuhkan tabel relasi. Untuk ERD diagram, jadi ada sedikit penjelasan tentang ERD diagramnya. Jadi di sini ada 4 entitas atau entity atau tabel. Yang pertama ada customer yang mewakili pelanggan dengan atribut customer ID atau primary key dengan name, address,
dan phone. Kemudian yang kedua ada entitas order, mewakili pesanan dengan atribut order number atau sebagai primary key, dan order date atau tanggal pemesanan, dan customer ID foreign key yang menghubungkan customer tadi. Kemudian yang ketiga produk, mewakili produk dengan atribut product ID atau primary key dengan name, price, dan stok atau jumlah stok produk. Kemudian yang keempat ada order details. Ini mewakili rincian pesanan dengan atribut order number sebagai foreign key yang menghubungkan ke order. Dan product ID ini juga foreign key yang menghubungkan ke produk serta quantity atau jumlah produk yang dipesan. Kemudian untuk relationship atau hubungannya atau relasi, yang pertama itu place. Jadi place ini menghubungkan customer dengan order, menunjukkan bahwa seorang pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Yang kedua contains. Jadi contains ini menghubungkan order dengan produk, order dengan produk melalui order details. Ini menunjukkan bahwa pesanan dapat berisi banyak produk. Kemudian included in. Ini menghubungkan produk dengan order details, menunjukkan bahwa produk dapat dimasukkan dalam banyak pesanan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya presentasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.